بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, dan selalu kita memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tatkala melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu di setiap saat, di setiap waktu, dan selalu kita menerima nikmat dari Allah, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selazimnya rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah di waktu-waktu tertentu saja, akan tetapi pujian itu senantiasa kita sampaikan kepada Allah di setiap waktu, di setiap ibadah kita, dan di setiap waktu kita. Selanjutnya salawat dan salam buat uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi setiap muslim, yang mana mereka pastinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan orang-orang yang meninggalkan dunia ini, yang paling berharga yang bisa mereka bawa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal takwa, yang mana pada saat hari itu tidak bermanfaat bagi mereka harta yang banyak, dan juga tidak bermanfaat bagi mereka anak-anak keturunan yang banyak, dan juga tidak bermanfaat bagi mereka jabatan dan pangkat yang mereka peroleh di dunia. Semua itu akan mereka tinggalkan, yang mereka bawa hanyalah amal saleh. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini, saat-saat ini, sebagian dari saudara kita, mereka sudah kehilangan jati diri mereka. Mereka sudah tidak lagi hidup di atas garis syariat Islam. Yang ada dalam kehidupan mereka adalah kebiasaan-kebiasaan yang mereka impor dari luar, yang mereka ambil dari luar Islam, yang mereka adopsi dalam kehidupan mereka, yang mana nilai-nilai yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka sebenarnya telah jauh daripada ajaran Islam. Oleh karenanya kita diajarkan oleh syariat kita bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Diutusnya seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala
tujuannya untuk menjadi suri teladan dalam kehidupan kita, yang tidak perlu bagi kita untuk melihat ataupun melirik budaya-budaya yang lain, gaya-gaya hidup yang lain, karena dalam ajaran Islam ini semuanya sudah diajarkan. Tetapi mirisnya fenomena hari ini, banyak dari saudara kita, nilai-nilai yang terlihat dalam kehidupan mereka justru nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Oleh karenanya Nabi SAW melarang kita dalam sebuah hadisnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut termasuk daripada golongan tersebut. Larangan tasyabbuh ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung apabila kita mengakuisi budaya-budaya orang-orang di luar Islam, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, sama halnya kita mengakui bahwasanya syariat mereka lebih bagus. Dan di samping itu kita mengatakan bahwasanya syariat kita ini adalah syariat yang tidak sempurna, syariat yang tidak layak untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan orang-orang yang melakukannya dicela oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya dengan kata qaumin, yang bermakna kaum secara umum, baik itu kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, kalangan kafir, kalangan musyrik, kalangan ahli maksiat dan lain sebagainya, termasuk kepada celaan dalam sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian penggunaan kata tashabbaha di sini diterangkan oleh para ulama bahwasanya mencakup apapun yang mereka contoh dari orang-orang di luar Islam. Misalnya gaya hidupnya, penampilannya, ibadahnya, ritual-ritualnya, cara mereka menyikapi hal-hal dalam kehidupan mereka, maka ini juga termasuk kepada yang dilarang oleh Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian Nabi SAW dalam hadisnya yang lain juga bersabda, laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukanlah termasuk daripada golongan kami orang-orang yang mencontoh, mengambil budaya, syariat, cara ibadah, praktek kehidupan dari orang-orang di luar Islam. Ini celaan dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar Islam mereka memiliki misi dengan budaya-budaya yang mereka pertontonkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita secara gamblang dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89, walamma ja'ahum kitabum min indillah. Ketika orang-orang ahli kitab itu diturunkan kepada mereka Al-Quran, musaddiqan lima ma'ahum, dan juga Al-Quran ini membenarkan apa yang sudah mereka miliki, yaitu tentang berita diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka sangat menanti-nanti seorang nabi, seorang rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya orang-orang ahli kitab ini ingin menjadi pemenang di dunia. Mereka ingin mengalahkan suku Arab pada saat itu, yaitu Aus dan Khazraj.
Namun falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang diutusnya seorang rasul penutup dari para nabi yang datang bukan dari kalangan mereka, kafaru bih, kemudian mereka mendurhakainya, mereka mengingkarinya. Kenapa mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya di ayat selanjutnya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sungguh buruk perilaku orang-orang ahli kitab itu, yang mana mereka menukarkan dirinya dengan kekufuran. Bima anzalallah, atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah baghya, karena kedengkian. Karena kedengkian ahli kitab. Kedengkian mereka kepada siapa? Kedengkian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad tidak diutus dari kalangan Bani Israel, melainkan diutus dari kalangan Arab. Inilah yang menjadi pemunca, inilah yang menjadi penyebab kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat berambisi ingin memalingkan orang-orang Islam ini mengikuti ajaran mereka. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Kebanyakan daripada ahli kitab tersebut, kalau sekiranya bisa, mereka pasti akan memalingkan, memulangkan kita kepada keadaan kufur, meskipun saat ini kita berada dalam keadaan beriman. Itulah tujuan mereka, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mempromosikan budayanya, kehidupannya, gaya bersikapnya, pemikirannya dan lain sebagainya, bukan semata-mata hanya ingin mengisi kekosongan dari budaya-budaya orang Islam. Bukan karena itu, akan tetapi karena kedengkian tadi yang mereka miliki dalam hati mereka, dan tujuannya adalah jelas, ingin memalingkan umat Islam akan menjadi orang-orang yang kufur seperti mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain bersabda, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Bahwasanya peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak bolehnya mengikuti ajaran orang-orang di luar Islam ini, karena pasti di akhir zaman nanti akan terjadi, akan ada di antara umat Islam ini yang akan mengikutinya. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya di antara umat Muhammad ini kelak nanti di akhirat, kelak nanti di dunia, di akhir zaman, mereka pasti akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menerangkan makna zira'an bi zira'in wa zar'an bi zira'in, beliau mengatakan bahwasanya keadaan umat muslim pada saat tersebut, ketika mereka mengamalkan, menjalankan kehidupan mereka, kemiripannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti angka 11 dengan 12. Artinya kemiripannya sangat luar biasa, hampir sama
Bahkan tidak bisa dibedakan mana orang Muslim, mana orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, makna dzira'an bidzra'in. Orang-orang Islam di akhir zaman pasti akan mengikuti mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an agar menjadi pegangan bagi orang-orang Muslim, dan Nabi SAW menerangkan dalam hadisnya agar orang-orang yang hidup di akhir zaman mau merujuk, mau membaca, mau mendalami agama mereka, karena hanya dengan ilmu pengetahuan mereka akan terhindari dari tipu daya ataupun talbis-talbisnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran ya Rabbi, syukran هديت قلبي شكرا